Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karamana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam Rabbul karim wa anta dhu khuluqin azim fashfa' lana intal karim amma ba'du. Pengajian Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad minggu ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qaddara alaihi rizquhu as-sa'iruna ilaihi. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Ini diambil dari Quran surat At-Tolaq ayat 7, lengkapnya seperti di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qaddara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahi ba'da usri yusra. Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuan, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sepadan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesukaran. Jadi maksudnya, kalau dikaruniai rezeki yang jembar, supaya di dalam menafkahkan kepada keluarga dan amal-amal kebaikan lain-lain, supaya juga lebih banyak, seimbang dengan banyaknya rezeki yang diperolehnya. Terus jadi kemampuan banyak ya sedikit ya sedikit. Di sini musonef mengatakan dengan istilah yang pertama al-wasiluna ilaihi, dan yang kedua as-sairuna ilaihi. Maksudnya orang yang mempunyai banyak kejembaran dan keluasan dan keringanan mengeluarkan infak dari apa yang diperoleh adalah orang yang sudah usul sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mempunyai kemampuan banyak soal batiniah adalah orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyaratan ila halil wasilina ilahi ta'ala fa innahum lamma kharaju min sijni ru'ahihi al-aghyari ila fadha'it tauhidi wa kamalil istibsari at-tasa'at safatu nadrihi wa ufidu alaihim ulumu wa asrarun ilahiyatu fasaru yamudduna ghaira wa yatasarrafuna fi awalimihim al-batinati kaifa sya'u. Allah orang-orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena mereka sudah bebas dari bernafsu, bebas karena mereka sudah terjun dalam lautan tauhid dan sudah melek, otomatis menjadi luas pandangannya. Pandangannya luas, bebas, tidak terpengaruh. Mereka terus mendapat sorotan bermacam-macam ilmu dan berbagai rahasia Tuhan. Maka mereka dapat menolong orang lain untuk membebaskan diri dari imperialis nafsu, untuk menjadi orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mampu menguasai alam batin mereka sendiri dan alam batin orang lain. Alam batin yaitu sifat-sifatnya hati atau nafsu, itu alam batin. Alam batin itu ada yang kasar, ada yang halus. Umpamanya ingin makan, itu juga alam batin. Keinginan itu tumbuh dari jiwa sesudah terpengaruh oleh keadaan fisik, oleh situasi luar. Sesudah terpengaruh oleh keadaan fisik, oleh situasi luar, jadi ingin ini, ingin itu dinamakan alam batin. Ingin dihormat atau rasa dendam dan lain sebagainya. Orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala menguasai alam batinnya.
baik alam batin yang negatif sehingga dapat membunuhnya sama sekali, kalau memang tidak dapat dimanfaatkan, kalau tidak bisa diarahkan. Tapi juga kalau dapat diarahkan, mereka mampu mengarahkan alam batinnya yang negatif, diarahkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alam batin yang mestinya merugikan menjadi menguntungkan. Dan mereka dapat mengawasi alam batin orang lain. Artinya dapat mengarahkan alam batin yang negatif menjadi positif. Menjadi bebas dari imperialis nafsu dan menjadi orang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya dapat mengarahkan orang lain ke arah menjadi sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam batin negatif dari orang lain, misalnya akhlak yang bejat, dapat dirubah menjadi alam batin yang positif sehingga orang tersebut menjadi orang baik yang berakhlakul karimah dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, oleh karena mereka mempunyai kemampuan yang luas, juga sewajarnya kemampuan yang luas itu harus digunakan yang semestinya. Sebab kemampuan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila nikmat tidak digunakan semestinya berarti tidak mensyukuri nikmat. Dan siapa yang tidak mensyukuri nikmat otomatis terkecam dan harus bertanggung jawab. Sayyidina Ali pernah ditanya, adakah keistimewaan-keistimewaan yang diberikan Rasulullah SAW kepada Tuhan yang khusus? Jawabnya, di dalam Quran atau hadis hanya beberapa masalah saja. Tapi yang tidak putus-putusnya yaitu tanazzulil batin, yaitu kitabullah al-batin. Terus ilmu yang zuhud itu terbatas sekali, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Prinsip-prinsipnya atau pokok-pokoknya ada di Al-Quran atau hadis. Tapi yang diterima Sayyidina Ali yang terutama yaitu fayudul rabbaniyah, yaitu pancaran-pancaran ilahi yang senantiasa memancar kepada beliau. Karena beliau memang senantiasa mengusahakan soal itu. Senantiasa menaruh perhatian dengan sekuat-kuatnya. Sehingga dikaruniai kemampuan yang banyak. Para hadirin hadirat, pancaran ilahi atau fadl ilahi terus senantiasa memancar kepada umat manusia, kepada kita. Adanya kita tidak menerima atau tidak menerima itu adalah karena kita buntu sendiri. Kita buntu dengan nafsu kita sendiri. Pancaran ilahi atau fadl ilahi, fadlnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memancar kepada kita, kepada umat manusia. Tiap detik kalau manusia mau membuka pintunya lebar-lebar, otomatis senantiasa menerima yang sebanyak-banyaknya. Tapi kalau pintu manusia ditutup, otomatis pancaran itu tidak bisa masuk, sebab ditutup. Seperti halnya matahari. Sinar matahari terus memancar memandangi. Kalau kita berada di tempat yang panasan, tapi kalau kita berteduh atau ngiyup, otomatis tidak bisa mendapat pancaran sinar matahari atau rembulan atau lainnya. Begitu juga fadlnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memancar kepada manusia. Ya. Adapun manusia kok tidak menerima fadl, itu karena manusia itu sendiri. Kita semua juga senantiasa berkepancaran fadl Allah Subhanahu wa taala setiap detik. Dan malah dari segala umat, segala segi, segala jurusan, segala bidang. Dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari samping, dari atas, dari bawah, dari dalam, jauh lebih terang pancarannya. Tapi sekalipun begitu, kalau lebih terang pancarannya, sekalipun begitu pintu hati kita yang kita tutup, otomatis tidak bisa masuk bagi pancaran. Sekalipun pancaran itu sudah di dalam, lah ini kita masing-masing mengerti apakah kita tutup ataukah kita buka. Itu terserah kita masing-masing berhati-hati. Mestinya kalau kita buka, kita mendapat pancaran-pancaran. Kalau kita mendapat pancaran-pancaran, otomatis kita selalu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama senantiasa bukannya dikuasai oleh imperial nafsu, tapi malah dapat menggunakan imperial nafsu. Bukannya kita dapat terpengaruh oleh luar, tapi malah dapat mempengaruhi pada luar. Bukannya kita terpengaruh oleh orang lain, misalnya melainkan orang itu dapat kita pengaruhi, kita arahkan.
Lah, ini tinggal terserah kepada kita masing-masing dan kita mampu untuk itu. Janganlah kita sekarang misalnya dikuasai oleh nafsu kita sendiri, tapi kita mampu untuk membalik, untuk menguasai peralih nafsu. Sekarang dikuasai oleh nafsu, tapi kita ada kemampuan untuk menguasai nafsu. Sekalipun selalu terpengaruh oleh keadaan luar, tapi kita mampu usaha sehingga kita malah dapat mempengaruhi atau mengarahkan keadaan luar itu. Itu tinggal kita mau atau tidak, para hati-hati. Wa man qaddara alaihi rizquhu asairuna ilaihi. Yang dimaksud dalam Quran, wa man qaddara alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Asalnya soal harta benda, soal rumah tangga. Jadi ya mukotobi yang didawai ini otomatis kepala rumah tangga. Pada waktu kejembaran ya jangan terlalu ngirit. Tapi karena keadaan sempit ya seadanya. Tapi yang dimaksud di sini sebagai isyarah, yang dimaksud orang sempit ialah mereka yang masih dipengaruhi oleh lahiriah, oleh imperatif nafsunya, terutama sekalipun masih dikuasai oleh imperatif nafsunya, tapi kalau ada kemampuan harus di samping usaha supaya bebas dari imperatif nafsunya. Juga supaya saudara lain yang harus ditolong supaya supaya sedapat mungkin ditolong sekalipun terbatas. Otomatis orang yang masih dikuasai oleh imperatif nafsunya terbatas dan pandangannya paling-paling hanya berdasarkan perhitungan. Sekalipun perhitungan itu pada umumnya tepat, tapi jauh kalau dibanding dengan alam ghaibiyah atau alam fuyudatillah, perhitungannya Allah. Ihtadar ar-rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Mereka orang yang sedang berjuang untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki lampu tawajuh, dimar tawajuh atau cahaya tawajuh atau mujahadah. Orang yang sedang berjuang untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa taala harus usaha dengan tawajuh, memperbanyak mungkin soal mujahadah. Soal-soalnya memperdekat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingin sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, kok tidak usaha, itu mana mungkin. Ibaratnya seorang petani tidak mau garuk, melaku, mengerjakan sawahnya, garap, pokoknya ya kok mengharapkan panen, ya itu tidak mungkin. Jadi atau orang ingin kaya tidak mau bekerja dan memenuhi syarat-syarat atau cara-caranya menjadi kaya, itu ya tidak mungkin terjadi. Begitu juga orang ingin sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, harus juga usaha. Yang di sini disebut anwarut tawajjuh. Mujahadah pokoknya istilah wahidiyah. Memperbanyak mujahadah dan berdep-dep kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hatinya selalu disetir. Ibarat anak belajar naik sepeda, hati-hati jatuh bangun lagi dan seterusnya. Selalu usaha begitu, kalau tidak mau begitu ya tidak bisa naik sepeda. Begitu juga menuju kesadaran. Hatinya selalu dilatih, lupa kembali dan seterusnya. Di samping mujahadah, siapa yang mau begitu? Ya mujahadah. Ya melatih hatinya, insya Allah berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang banyak yang mau bersungguh-sungguh menuju kepadaku, pasti aku tunjukkan jalanku, kata Allah. Siapa yang sungguh-sungguh di dalam usaha, pasti ditolong, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wal wasiluna lahum anwaruhu wajjah. Orang yang sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala itu menguasai cahaya muwajjah, memiliki nur muwajjah.
atau sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau suhud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi golongan yang pertama tadi sebabnya usul dengan mujahadah atau tawajuh, menghadap, yaitu dengan memperbanyak mujahadah, memperbanyak amal-amal ubudiyah lainnya. Tapi bagi mereka golongan wasilun sudah sadar kepada Allah Ta'ala, memiliki nur cahaya, muwajjah atau muwajjah atau sudah muwajjah, anwarut tawajjuh dan anwarul muwajjah. Menurut mereka yang belajar tata bahasa Arab dinamakan min idhofatil bayaniyah, yang disebut nur ya tawajjuh atau muwajjah itu. Insyaallah min baubil majaz. Tawajjuh kok disebut nur, ini kata-kata majazi. Artinya sebabnya mereka memperoleh hidayah ialah memperbanyak tawajuh, mujahadah lahiriah dan batinnya. Adapun mereka yang sudah usul, sudah sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah muwajjah. Fal awwaluna lil anwari wa haula'il anwaru lahum. Oleh karena golongan yang pertama tadi sebabnya memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebab lantaran mujahadahnya, ini berarti mereka itu masih dikuasai oleh mujahadah, masih menjagakan mujahadahnya. Artinya kalau saya tidak mampu mujahadah, tidak bisa hasil begini begitu. Lah, yang begini ini namanya masih menjagakan mujahadahnya. Tapi bagi mereka yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjagakan atau mengendalikan mujahadah mereka. Ini tidak berarti bahwa orang yang sudah usul sadar kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu mujahadah. No, bukan begitu. Mereka bermujahadah semata-mata lillah dan merasa jadi tidak menjagakan mujahadahnya atau ibadah-ibadahnya. Sedangkan golongan pertama tadi, yaitu mereka yang belum sadar, senantiasa menjagakan ibadahnya. Kalau aku tidak mempeng, celaka. Kalau aku mau mempeng, menjadi bahagia. Lah, begini ini masih menjagakan ibadah. Lain halnya dengan mereka yang sudah sadar. Sekalipun mereka kelihatan mempeng mujahadah atau amal-amal ibadah lain, mereka tidak mempunyai perasaan seperti itu. Semata-mata mereka hanya mengabdikan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan menjagakan hanya kepada Tuhan. Yakin husnudzon bahwa Tuhan pasti. Fal awwaluna lil anwar. Lah, ini diantara kita bagaimana terserah kita masing-masing berarti. Tapi sekalipun sudah sadar, seyogyanya kita akui bahwa kita ini belum sadar. Atau saya ini jauh daripada sadar. Harus begitu. Kalau orang merasa sadar berarti belum sadar. Sebab orang merasa sadar ini otomatis diaku, tidak billah. Kalau mengaku billah, ini belum sadar namanya. Billah tapi diaku. Jadi ya harus selalu ada saringan, harus selalu introspeksi, mawas diri. Saya ini sudah billah senantiasa. Ini justru masa billah ini tidak billah senantiasa. Jadi jangan sampai segan-segan menaruh perhatian untuk senantiasa mengoreksi. Aku sudah lillah misalnya. Aku sudah billah misalnya. Kalau ini ada rasa di dalam hati dan terkadang rasa itu tidak terasa, tidak dapat diraba terkadang, kalau seperti ini namanya belum sungguh-sungguh billah. Terus mudahnya jangan sampai bosan-bosan senantiasa mengadakan koreksi pada gerak dan rasa hati. Dikoreksi billah dan tidaknya terutama. Begitu juga lillah, harus juga dikoreksi. Jangan sampai menggampangkan sudah anu, harus terus kita perhatikan. Harus terus senantiasa kita saring. Sekalipun sudah jernih umpamanya. Alhamdulillah, sekarang sudah jernih misalnya. Ini harus terus disaring. Apakah sudah sungguh-sungguh jernih, muluskah, atau alhamdulillahnya itu imitasikah? Apakah alhamdulillah yang sungguh-sungguh billah? Ini juga masih teka-teki. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang maksum,
yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi senantiasa mawas diri dengan kata-katanya di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak jemu-jemu mengoreksi nafsu, karena nafsu selalu mengajak kepada hal-hal yang negatif. Itu sedang Nabi begitu. Lebih-lebih selain Nabi, sekalipun bagaimana tetap bukan Nabi, dan justru itu jauh daripada Nabi. Mestinya kalau Nabi pernyataannya begitu, seharusnya kita jauh lebih dari pernyataan Nabi Yusuf alaihissalam itu. Terserah kita masing-masing bagaimana. Ya, mudah-mudahan para hadirin hadirat kita memperoleh fadlnya Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wasiat zaman wa sa'iri ahbabillah radhiyallahu ta'ala anhum yang sebanyak-banyaknya. Amin. Wa haula'il anwaru lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunahu. Qulillahu thumma dharhum fi haudihim yal'abun. Yang pertama tadi karena belum sadar otomatis masih dikuasai oleh ma siwallah, apa-apa selain Allah, dikuasai oleh mujadahnya, terpengaruh sehingga menjagakan mengandalkan mujadahnya. Orang begini kalau tidak bisa mujadah lalu putus asa. Kalau tidak bisa melakukan menjadi putus asa, tapi kalau bisa melakukan lalu menjagakan ini otomatis. Tapi orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia diberi mempeng, dia tidak menjagakan kemempengannya. Dan ketika tidak bisa melakukan amal-amal atau mujadah, dia tidak putus asa. Tetap menghadap fadl Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki dan dapat menguasai nur atau cahaya. Artinya tidak terpengaruh oleh mujadahnya atau oleh riyadahnya, oleh ibadahnya, oleh perjuangannya, oleh jasanya. Sama sekali mereka tidak terpengaruh oleh soal-soal tersebut, melainkan hanya terpengaruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat memiliki dan menguasai mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum lillahi la syai'in dunahu. Karena mereka hanya semata-mata lillah, lain tidak. Qul lillah. Ini asalnya qulillahu. Kalau mereka tanya begini begitu, qulillahu. Katakanlah Allah, man khalaqas samawati wa man rabbus samawati wal ard. Umpamanya qulillahu. Selanjutnya dawuh thumma zarhum fi haudihim yal'abuna. Ini makna tafsiri. Yang dimaksud mereka yaitu orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik itu hanya begini begitu, biarkanlah mereka mabuk di dalam alam materi, alam kebendaan. Tapi yang dimaksud di sini qulillahu ay tawajjah ilahi wala tamim ila anwarin wala ghairiha. Tawajjuhlah, madeplah hanya kepada Allah melulu, dan jangan condong, jangan terpengaruh oleh nur atau lainnya. Jangan takut kepada nur, jangan takut kepada gelap, jangan ingin nikmat dunia, lebih-lebih nikmat akhirat. Jangan takut bahaya dunia lebih-lebih dan atau bahaya akhirat, melainkan hanya kepada Tuhan saja. Ini tidak berarti kita tidak boleh berkeinginan atau takut bahaya, tidak. Melainkan keinginan kita pada nikmat atau takut kita pada bahaya itu harus kita dasari lillah, melaksanakan perintah Allah. Jadi sesungguhnya bukan ingin kepada suatu benda itu, tapi ingin kita itu karena lillah. Diperintahkan supaya ingin. Begitu juga takut akan bahaya atau siksa. Takutnya itu karena diperintah takut. Boleh dikatakan andai kata tidak diperintah, ingin atau diperintah takut, tentu tidak ingin dan tidak takut. Jadi sekali lagi,
Di dalam apa saja mereka orang-orang yang sadar lakukan, senantiasa didasari lillah. Didasari diperintah. Mari kita masing-masing koreksi diri kita. Apakah kita sudah dapat mengerjakan dengan sesungguhnya arti lillah dan billah itu? Mari kita senantiasa ambil perhatian. Para hadirin hadirat, ya kita sering mengatakan atau ngedoki, ngakui berlarut-larut. Ini ya sudah baik, tapi ya lebih baik harus 7 hidung. Ya sudah baik kita mengakui berlarut-larut menjadi sumber kezaliman, sumber dari segala dosa dan sebagainya. Tapi kalau tidak 7 hidung secara mendetail ini masih gampang kabur. Kita harus apa kesalahan saya, apa dosa saya harus kita usahakan mendetail. Sehingga kita tahu betul-betul bahwa keadaan ini betul-betul negatif. Jadi jangan hanya secara global atau bongkokan. Wah, saya selalu berlarut banyak dosa begini begitu. Dosa saya besar semua. Kalau masih hanya begini pengakuan harus ditingkatkan. Sehingga betul-betul jelimet. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ifradu tauhidi ba'da fana'il aghyari huwa haqqul yakin wa ru'ayatun ma siwallahi haudun wa la'ibun wa dzalika min sifatil mahjubin. Mengesahkan Tuhan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, di samping itu yaitu memfanakan, menghapus makhluk, atau sesungguhnya otomatis kalau mengesahkan Tuhan otomatis menghapus atau memfanakan makhluk. Kalau memandang Tuhan dengan 100%, otomatis makhluk tidak ada. Sebaliknya, kalau memandang makhluk, otomatis Tuhan tidak ada. Tidak kelihatan oleh mata hatinya. Orang yang tidak sadar. Kalau hanya Allah, tok, otomatis lainnya tidak ada. Memandang hanya Allah, tok, itu di sini dikatakan hakul yakin. Hakul yakin lah. Kita sudah hakul yakin atau belum? Itu terserah kita masing-masing. Waru'yatu ma siwallahi haudun wa la'ibun. Memandang dan atau terpengaruh oleh makhluk, oleh benda termasuk badannya sendiri, ini namanya haudun wa la'ibun. Hanya dolanan, main-main, hanya omong kosong. Dan ini setengah daripada sifat-sifat yang terkecam. Orang yang tidak sadar otomatis senantiasa begitu. Senantiasa terkecam. Pokoknya hanya Allah saja yang tidak terkecam. Atau segala sesuatu yang bersangkutan dengan Allah. Umpamanya yaitu tadi didasari billah, otomatis segala sesuatu yang bersangkutan sekalipun soal lahiriah, kalau didasari lillah billah, otomatis menjadi soal tauhid. Sebaiknya sekalipun soal ubudiyah, lebih-lebih soal duniawiyah, kalau tidak didasari lillah billah atau pengabdian diri dan tauhid, otomatis akan membawa akibat merugikan. Sekalipun soal dunia kalau dihubungkan dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan didasari tauhid, lebih-lebih soal akhirat, ya otomatis diridhai Allah Subhanahu wa taala. Soal ini para hadirin hadirat perlu ada peningkatan dan penyempurnaan yang sebaik-baiknya dalam segala bidang. Bidang pemeliharaan, bidang peningkatan, dan bidang kita dalam penyiaran lahiriah dan batiniyah. Tasawwufuka ila ma batana fika minal ghuyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Di sini diperingatkan, keinginanmu, berontomu kepada mengetahui soal-soal negatif yang ada di dalam dirimu itu lebih baik daripada keinginanmu untuk mengetahui barang-barang yang gaib. Weruh sadurunge winarah, tahu apa yang akan terjadi. Ini masih lebih baik lagi, yaitu usaha mengetahui keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Tahu, menyadari bahwa dirinya senantiasa ujub, senantiasa riya, senantiasa takabur, senantiasa linafsi, senantiasa pamrih yang harus selalu dicari. Diselidiki. Kalau sudah ketemu ya harus dihapus. Ya, dalam ucapan kelihatannya mudah, tapi kalau tidak diperhatikan, tidak ada perhatian dalam prakteknya, ya pokoknya harus ada perhatian yang sebanyak-banyaknya. Terus otomatis orang kalau tidak lillah billah selalu negatif. Cukul nafsunya, tumbuh nafsunya. Senantiasa riya sekalipun tidak melakukan perbuatan atau beramal.
malah terkadang tidak merasa bahwa akhlaknya bejat. Tentu saja bejatnya akhlak ini bertingkat-tingkat. Ada yang parah, ada yang tidak otomatis. Lah, ini harus selalu kita koreksi. Buruknya, negatifnya apa? Harus selalu dicari. Kalau tidak tahu harus disadari bahwa dirinya mata hatinya buta. Harus diusahakan penyembuhannya. Sehingga sembuh dari penyakit buta, sehingga dapat mengetahui negatif atau keburukannya. Ingin dihormat, ingin dimuliakan, dan lain-lain. Ini semua pasti diselidiki, diusahakan mengetahui dan menyadarinya. Kalau sudah ketemu harus digempur, disembuhkan dari penyakit-penyakit hati seperti itu. Tapi kalau soal gaib, tahu sebelum terjadi, werusak turungi winara, tahu hatinya orang lain, tahu hal-hal yang akan datang, ini tidak menjadi keharusan, malah bisa merugikan, bisa disalahgunakan. Kalau memang diparingi tahu, harus dimanfaatkan. Tapi awas, dapat disalahgunakan yaitu kalau tidak tepat. Pokoknya kalau tidak dimanfaatkan pasti disalahgunakan. Disalahgunakan untuk takabur, untuk lain-lain keuntungan nafsu. Malah kemungkinan besar atau otomatis merugikan kepada lain orang. Soal tersebut di atas yaitu menggali, menyelidiki sifat-sifat yang buruk tidak bisa. Illa ala badi yadi syaikhin kamilin nasin. Kecuali di bawah asuhan seorang guru mursyid yang mukamil yang memberi nasihat-nasihat. Itu pada umumnya. Lah di dalam Wahidiyah insya Allah asal mujadah dipergiat, di samping terus melatih hati, insya Allah ada kemajuan. Ya mudah-mudahan para hadirin hadirat kita semua dikaruniai fadl oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat tarbiyah dan barakah karamah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syairi ahbabillah radhiyallahu ta'ala anhum yang sebanyak-banyaknya, amin. Terus yang harus diperhatikan yaitu orang yang harus berusaha menghilangkan akhlaknya, hati yang bejat itu, takabur, riya, ujub, dan lain-lain. Akhlak-akhlak buruk baik yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun yang hubungan dengan sesama manusia dan makhluk. Juga yang hubungan dengan dirinya sendiri, ini harus dicari, diteliti. Kalau sudah ketemu harus dihapuskan, harus dibuang sedapat mungkin. Dan kalau memiliki akhlaknya baik harus terus dipupuk. Dalam istilah lillah billah, kalau tidak lillah billah harus dicari sebab atau sumbernya dan harus diganti lillah billah. Sebab otomatis kalau tidak lillah billah dinafsi binafsi. Itu otomatis. Dan kalau tidak linafsi binafsi ya lillah billah. Sekarang yang menjadi persoalan saya ini sudah lillah billah sungguh-sungguh atau baru imitasi. Harus selalu ada koreksi. Otomatis kalau lillah billahnya itu imitasi, masih banyak ujub, riya, takaburnya. Perlu sekali selalu dikoreksi. Kun talibal istiqamati wala takun talibal karamati. Carilah, usahakanlah istiqomah. Istiqomah batiniah terutama. Hatinya selalu istiqomah lillah billah. Adapun lahiriah sebisa-bisanya ya supaya istiqomah, kecuali takdimul aham fal aham. Umpamanya ini sedang mujahadah kok ada kepentingan yang aham umpamanya lah. Ini mujahadahnya boleh ditangguhkan. Kula nuwun misalnya ada tamu lebih-lebih tamu ngelayoni kematian. Ini mujahadah harus ditinggal, perlu ditinggal. Ini tamu tadi. Tapi kalau tamunya tamu tanggon sudah biasa, lebih-lebih biasanya hanya mengajak ngobrol saja. Ini kalau dilayani ya tidak kober mujahadah. Ini mungkin saja. Malah mungkin kedatangan tamu itu tidak membahas soal perjuangan atau soal mujahadah. Kalau perlu ya tidak usah dilayani. Sekalipun tempo harus begitu ya kalau perlu. Terus mudahnya kita harus mengisi segala bidang yu'ti kullatin haqqahu dan takdimul aham fal aham. Istiqomah, ajak. Ini yang dimaksudkan terutama ajak batin. Sedangkan ajak atau istiqomah lahiriah yang baik, tapi kalau perlu ya tidak ada baiknya malahan. Umpamanya tiap jam sekian mesti begini begitu misalnya. Padahal pada jam itu ada yang aham lah. Ini lalu menyalahi. Umpamanya menghormat tamu itu wajib misalnya. Sedangkan mujahadah pada waktu itu tidak wajib misalnya.
Terus ini namanya tidak bisa takdimul aham falaham. Ya pokoknya terserah. Insya Allah dapat melaksanakan takdimul aham falaham dan istiqomah. Kalau bisa ya istiqomah dhahiran wa batinan. Kalau lahirnya di dalam masjid, hatinya harus terus di dalam masjid. Tapi kalau soal lahir, kalau terus menerus di dalam masjid, lah rumah tangganya bubar nanti. Ya harus ke sawah, harus ke pasar, tapi batinnya harus di dalam masjid terus. Terus istiqomah, terutama hatinya istiqomah senantiasa lillah billah. Adapun lahirnya ya harus mengisi bidang dan takdim laham. Wala takun talibal karamati. Jangan mencari keramat. Sebab keramat itu kesukaannya nafsu. Keramat di dalam ilmu tasawuf seperti dalam kitab Al-Hikam ini yang dimaksud asalnya kemuliaan. Ada lagi karong, sepertinya loman. Di sini yang dimasukkan adalah orang yang dikerani khorikul adah, menulayani kebiasaan, misalnya tahu hati kawannya, tahu persoalan yang akan datang, tahu perkara-perkara yang gaib dan lain-lain, atau tahu-tahu punya rezeki yang luar perhitungan. Misalnya itu semua kesenangan nafsu. Itu semua bisa disalahgunakan dan otomatis kalau belum istiqomah batinnya terhadap Allah Subhanahu wa taala otomatis disalahgunakan. Secara umum segala nikmat baik yang luar biasa maupun yang biasa kalau tidak sadar kepada Allah Subhanahu wa taala otomatis disalahgunakan dan otomatis menjadi penglulu istidraj, penlulu atau jebakan. Makin banyak nikmat yang diterimanya otomatis makin banyak menyalahgunakan. Baik itu nikmat biasa atau nikmat yang luar biasa, baik yang dapat diperhitungkan seperti karena usaha dan permohonannya maupun yang di luar perhitungan yang tak terduga-duga. Itu semua kalau tidak lillah billah otomatis lin nafsi bin nafsi. Kalau lin nafsi bin nafsi bukan nikmat lagi, tapi yaitu jebakan atau penghulu. Mari kita koreksi nikmat hidup kita ini sungguh nikmatkah atau jebakan? Mari terserah kita masing-masing. Para hadirin hadirat, sekali lagi mudah-mudahan pengajian ini diberi manfaatnya sebanyak-banyaknya dan kiranya pengajian cukup sekian. Selanjutnya kami persilakan kepada beliau dari pusat. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.